warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video kali ini. Video kali ini kita masih membahas TWK. Kali ini TWK tentang pengamalan Pancasila. Ya teman-teman, kali ini kita akan bedah beberapa soal tentang TWK pengamalan Pancasila. Baik teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Ya, ini dia soal yang pertama. Konflik berbau agama paling tragis meletup pada tahun 99 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon Lease sejak Januari 99 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang merenggang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar-membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi terjadinya konflik di atas? Baik teman-teman, kalau kita membaca sejarah kemarin tentang konflik Ambon, ini dilatar belakangi adalah tentang tidak puasnya kepuasan politik ya awalnya, kemudian berkembang menjadi isu sara ya, jadi kemudian dan berkembang menjadi konflik antar agama. Jadi yang melatar belakangi adalah jawaban yang tepat adalah perbedaan sara ya, perbedaan sara. Baik teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Apabila sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal berikutnya, masyarakat adat Batak yang tergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Tanah Batak mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan kantor staf Presiden di Jakarta dalam sepekan terakhir. Kunjungan itu sebagai upaya pendekatan persuasif kepada pemerintah atas perampasan wilayah adat di kawasan Danau Toba sejak keluarnya putusan MK 35 yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Kami mendesak KLHK untuk segera menghentikan konflik yang timbul berulang kali di wilayah adat di Tanah Batak. Jalan penyelesaian yang kami minta kepada KLHK yakni upaya pengukuhan hutan adat. Langkah berikutnya yang menurut kami paling mungkin bisa ditindaklanjuti sambil menunggu proses Perda atau SK Bupati tentang masyarakat adat, yakni dengan menginventarisasi hutan adat, kata perwakilan Aman Tanah Batak Roganda Simanjuntak saat dikonfirmasi. Dia mengungkapkan masyarakat adat umumnya masih terus mengalami intimidasi dan konflik dengan PT Toba Lestari serta klaim hutan negara. Hingga saat ini mereka mendorong pemerintah khususnya Pemda setempat untuk segera mengakui dan melindungi masyarakat adat Batak. Pertanyaannya adalah, berdasarkan uraian di atas, upaya pemecahan masalah harus diselaraskan dengan pencerminan sila kedua yang didasari sila ke-1, B. Sila kedua yang mendasari sila ketiga dan sila keempat, C. Sila kedua yang mendasari sila ketiga, D. Sila kedua, E. Sila kedua yang mendasari sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Baik teman-teman, di sini terkait dengan hutan adat ya, ada intimidasi, maka ini berkaitan dengan kemanusiaan sila kedua. Kemudian apa nih? Sila kedua apa?
atau ada sila lain yang mendasari? Ya, di sini kita bisa lihat mestinya ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian harus ada keadilan. Nah, jadi kira-kira sila berapa yang mendasari? Baik, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang E. Sila kedua yang mendasari sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Baik teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Kalau sudah, kita lanjut soalnya. Baik, soal selanjutnya. Banyak orang Indonesia yang lebih suka membeli busana hingga aksesoris dari brand asing. Bahkan menurut desainer kondang Ali Karisma, merek lokal masih kalah saing dengan brand luar internasional di negeri sendiri. Ali pun menuturkan kalau 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Ketua Indonesia Fashion Chamber (IFC) itu mengakui kalau produk asing memiliki kualitas yang baik. Pertanyaannya, memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut merupakan aktualisasi Pancasila pada sila ke. Baik teman-teman, kalau yang berhubungan dengan cinta produk Indonesia, sudah tentu jawabannya adalah sila ketiga. Ya, baik teman-teman, ingat cinta produk Indonesia sudah pasti adalah sila ketiga. Baik teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Apabila sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Tono adalah orang yang sombong. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila. Ya, ini sudah sombong ya, kaya. Sudah tentu dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kata kuncinya yaitu tadi orang sombong yang berhubungan kemanusiaan ya. Baik, kita lanjut teman-teman, silakan di stop videonya, dicerna soalnya. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila ke. Ya, kalau kita lihat ya, WNI yang kurang mampu mendapat Kartu Indonesia Sehat. Ini berkaitan dengan keadilan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesehatannya, maka ini berhubungan dengan sila kelima. Ya, baik teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, seperti yang biasa kita lihat di Indonesia, sulit sekali untuk mewujudkan suatu ketertiban. Salah satunya adalah dengan mengantri. Budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan orang ingin selalu mendahului dan ingin menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak pun, kita harus tetap mengantri untuk menjaga ketertiban. Kalau dipikir-pikir, mengantri itu hal yang sederhana dan sangat mudah dilakukan. Tetapi tidak semua orang mau melakukannya, dan ini bisa menjadi masalah besar bagi kita bangsa Indonesia. Padahal, ini sangat bermanfaat untuk kepentingan umum, hanya kesabaran dan kemauan yang diperlukan. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti negara Barat dan Jepang, negara kita bisa dibilang berbanding jauh dalam hal budaya antri. Mereka mau mengantri dengan tertib, walaupun antriannya sangat panjang. Ini merupakan hal yang patut dicontoh untuk dijadikan panutan untuk negara kita. Namun, hal ini tidak mengurangi rasa cinta pada tanah air. Kasus di samping merupakan pertentangan Pancasila
pada sila ke berapa teman-teman? Iya, yaitu sila kelima. Jadi kita harus antri mengantri ya, kita harus adil ya, adil. Semua orang punya persamaannya, punya persamaan, yaitu punya hak juga untuk dilayani. Jadi harus antri ya, hubungan dengan antri mengantri berarti sila kelima, keadilannya. Berhubungan dengan pelayanan publik, semua orang mempunyai hak untuk dilayani ya, jadi harus adil, yaitu sila kelima. Baik teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal berikutnya, tim penyelamat bergegas mencari korban yang terjebak di antara reruntuhan di Palu, Sulawesi Tengah. Sejumlah titik yang menjadi fokus pencarian diantaranya Hotel Roa-Roa, Mall Ramayana, Restoran Dunia Baru, Pantai Talise, dan Perumahan Baloroa. Tim SAR gabungan berharap masih bisa menemukan korban selamat akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi Jumat lalu. Di antara reruntuhan hotel bertingkat 8, Roa-Roa Hotel sempat terdengar suara meminta bantuan hingga Sabtu. Diperkirakan ada 50 orang terjebak reruntuhan bangunan. Kami berupaya sebaik mungkin. Waktu menjadi sangat penting di sini untuk menyelamatkan orang, ungkap Muhammad Syaugi, Kepala Basarnas. Alat berat masih dalam perjalanan, ungkapnya seperti dikutip dari Associated Press. Upaya tindakan yang dilakukan oleh tim penyelamat merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Terkait kemanusiaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi memang ini pekerjaan dari tim Basarnas ya, kemanusiaan, jadi cocok dengan pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Apabila sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, siapa belum kenal dengan Ahmad Zaki? Sebagai informasi ini ya, pria ini adalah sosok di balik nama besar Bukalapak. Selain pendiri, Zaki adalah CEO perusahaan tersebut. Bukalapak merupakan salah satu e-commerce yang bertujuan untuk memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah Indonesia agar dapat menjual produknya dengan cara yang lebih mudah, yaitu lewat online. Kini Bukalapak telah menjadi salah satu e-commerce yang paling berkembang di Asia Tenggara dengan pertumbuhan penjualan mencapai 20% per bulan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Bukalapak juga telah berhasil menjadi marketplace yang mampu mengumpulkan kelompok penjual di Indonesia hingga lebih dari 150.000 pelapak, 25.000 seller, dan 60.000 user. Semua kesuksesan itu tentu saja berkat kerja keras sang founder Ahmad Zaki yang harus jatuh bangun dalam mengembangkan Bukalapak hingga besar seperti sekarang. Kutipan narasi di atas merupakan upaya yang selaras dengan pengamalan Pancasila sila ke ya. Baik teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawaban yang tepat adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh Ahmad Zaki adalah untuk membantu para pengusaha kecil untuk punya keadilan, punya kesempatan yang sama untuk menjual barangnya ya. Intinya itu selaras dengan pengawalan sila kelima. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu bentuk pengamalan sila keempat di bawah ini adalah
A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. B. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. C. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. D. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. E. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jawaban yang tepat sudah bisa dicerna teman-teman soalnya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lainnya. Musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Baik teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Apabila sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, salah satu bentuk pengalaman sila kelima pada jalur pendidikan informal adalah A. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. B. Mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. C. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. D. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. E. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Baik, sila kelima. Silakan teman-teman di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Kira-kira yang sesuai dengan pengamalan sila kelima pada jalur pendidikan informal. Iya, jawaban yang tepat adalah B. Mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Mencari kebutuhan untuk rumah tangga informal ya. Ya, baik teman-teman, kita lanjut soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila, kecuali realitas A. Menghindari sikap chauvinisme dan primordialisme secara tepat. B. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. C. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. E. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kecuali, jadi jawaban yang tepat adalah ya, D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Ya, baik teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna soalnya. Yang A, B, C, E adalah bagian dari sila ketiga. Rela berkorban, kemudian membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan dengan peraturan bangsa, menghindari sikap chauvinisme dan primordialisme secara tepat. Baik, kalau yang D ini mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, ini lebih kepada sila kedua, kemanusiaan. Baik, kita lanjut teman-teman. Soal berikutnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan perusahaan bidang teknologi Google telah membayar penuh kewajiban pajaknya tahun 2015 pada hari ini. Jenis pajak yang dibayarkan terdiri dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Dengan pembayaran pajak oleh Google ini, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu mengejar pajak dari perusahaan asal Amerika Serikat. Selain Indonesia, baru ada 3 negara lain yang juga mampu mendapatkan penerimaan pajak dari Google, yakni Inggris, India, dan Australia. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Jugia Setiadi mengatakan pembayaran pajak ini dilakukan melalui 6 billing yang dibayarkan langsung dari Amerika Serikat. Berdasarkan kutipan di atas, maka realitas kehidupan bermasyarakat berpedoman pada A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Permusyawaratan, E. Keadilan. Maka jawaban yang tepat adalah teman-teman, silakan di stop videonya, kemudian dicerna teman-teman. Jawaban yang tepat adalah ya, baik, jawaban yang tepat adalah keadilan sosial. Ya teman-teman, silakan di stop video kemudian dicerna. Kita lanjut ke soal berikutnya. Assalamualaikum semua. Cak Budi ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam atas masukan dan saran yang diberikan oleh sahabat, khususnya para donatur.
Mohon izinkan Cak Budi melakukan introspeksi dan mempertanggungjawabkan amanah dari sahabat donatur dengan melakukan hal berikut. 1. Kami akan menjual segera semua aset yang diperoleh dari uang donasi. 1 unit iPhone 7 dan mobil Fortuner. 2. Dana hasil penjualan tersebut beserta dana yang masih belum digunakan akan kami amanahkan seluruhnya ke lembaga amal berskala nasional yang terpercaya seperti Dompet Duafa atau Aksi Cepat Tanggap. Sedang diputuskan. Mulai hari ini, Cak Budi akan melanjutkan kegiatan bakti sosial tanpa melakukan pengumpulan donasi dari publik. Terima kasih sekali lagi atas perhatian, masukan, dan dukungan sahabat sekalian. Sesungguhnya niatan Cak Budi hanya untuk kegiatan amal dan berbagi. Mohon bukakan pintu maaf atas tindak laku Cak Budi yang kurang berkenan di hati sahabat. Semoga ini menjadi pelajaran agar Cak Budi dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Wassalam, Cak Budi. Pertanyaannya, berdasarkan uraian di atas, tindakan yang dilakukan oleh Cak Budi selaras dengan pengamalan sila sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Baik teman-teman, silakan videonya di stop, kemudian dicerna soalnya. Kira-kira jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah terkait kemanusiaan. Dari wacana yang ada berhubungan dengan kemanusiaan, maka yang pengamalan sila kedua. Baik, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Wah, ternyata sudah selesai teman-teman. Cukup sekian video kali ini tentang TWK pengamalan Pancasila. Semoga kita diberi kemudahan untuk menghadapi tes CPNS tahun 2021. Baik teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe channel YouTube kita. Baik teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.